Tunggu barisan. Gerak. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. 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 Langkah tegak maju. Jalan. Mengacungkan jari ke muka, tetapi dari situ petugas parkir itu sudah di belakangnya. Jadi di belakangnya untuk menarik. Intinya itu apabila ingin membuat keributan itu jangan dilakukan di sini, silahkan diselesaikan, mau diselesaikan di luar seperti itu. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas habis. Perkenalkan, nama saya Rustam Iskandar dari Warung Spesial Sambal SS Plengkung Gading, area Jogja. Untuk masuk di SS, saya di tahun 2008 dulu. Dengan sekarang tentunya sangat jauh berbeda bekerja di warung SS. Yang pertama dari bekerja mungkin belum ada plotting, belum ada yang namanya jadwal harus masuk apa, tapi bekerjanya ya serabutan, dimana harus di depan, di operasional, di bagian produksi maupun di bagian kasir. Terus di tahun 2009 tepatnya saya dipindahkan di warung Salatiga. Saya pernah diberikan suatu amanah tanggung jawab yang sangat berat bagi saya sebagai seorang pengadaan, karena sebelumnya saya tidak pernah mempunyai basic tentang belanja, tetapi karena itu amanah yang diberikan dari perusahaan, saya tetap melaksanakan hal tersebut hingga pada akhirnya saya diberi amanah lagi dipindah di warung Semarang sebagai pengadaan juga. Tetapi karena menurut saya tugas tersebut bertambah berat, karena yang pertama belum tahu untuk daerah, dan pada akhirnya saya minta pindah ke Jogja menjadi staf produksi non masak di tahun 2010. Dan di tahun 2010 juga, tepatnya di akhir tahun itu buka cabang di SS Toncat Timur. Di SS Toncat Timur tersebut saya diberi amanah menjadi asisten produksi. Dari situ saya diberi tugas lebih ya kalau menurut saya, karena tugas yang diberikan itu menggantikan kepala cabang, karena kepala cabangnya itu hanya bertahan 2 bulan, dan pada akhirnya saya bekerjanya itu merangkap asisten dan juga kepala cabang. Dan dari tahun 2010 hingga tahun 2011 awal saya diberi tugas langsung oleh waktu itu manajer area Jogja Pak Yoga ya, itu memberikan tugas menjadi seorang kepala cabang di SS Plengkung Gading, yang mungkin di tahun 2011 bulan September di SS Plengkung Gading hingga saat ini. Suka duka menjadi seorang kepala cabang beratnya itu mungkin di awal saya menjadi seorang kepala cabang, karena dulu jam kerja itu kan masih long shift, jam kerja jam 10. Dari jam kerja tersebut itu banyak staf yang terlambat, hingga pada akhirnya
saya memberikan keputusan bahwasannya apabila ada karyawan yang terlambat itu saya suruh membuat berita acara, dan semuanya itu hampir membuatnya. Dari situ saya membuat ketentuan tersebut agar karyawan itu bisa disiplin, dan alhamdulillah sampai saat ini di warung Pelenggu Gading, tepatnya saya memimpin sampai saat ini tuh untuk kedisiplinan bisa dikatakan indisipliner lebih minim. Ya, dari perjalanan karir saya mempunyai kesan yang mungkin tidak akan terlupakan ya. Mungkin sampai nanti apabila mungkin saya sudah tidak lagi bekerja di ISS, yaitu apa? Di ISS saya diberikan fasilitas umroh oleh Pak Direktur ya, Bapak Yoyo, tepatnya di tahun 2019 bulan November kalau nggak salah. Dari situ hal yang mungkin tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, tetapi waktu itu dari Ibu Manajer Area Jogja, Ibu Triarta Dewi, untuk diberi informasi tentang umroh yang akan segera yang akan diberikan kepada saya. Waktu itu saya bingung mau jawab apa, karena sebelumnya saya tidak pernah menyangka bahwasannya saya hanya seorang mungkin seorang kepala cabang yang belum baik dalam hal beribadah, tetapi diberikan kepada saya. Tetapi waktu itu saya berusaha untuk belajar untuk bagaimana untuk lebih mendalami tentang agama, dan syukur alhamdulillah dari orang tua, dari anak, dari istri itu mendukung saya untuk berangkat ya. Pada akhirnya itu saya mengikuti umroh di tahun 2019. Alhamdulillah diberikan kelancaran. Perjuangan di warung SS mungkin dulu akan bekerja saja itu sulit ya, karena harus ikut dengan mobil distribusi, karena dulu belum ada yang banyak karyawan yang belum mempunyai motor. Jadi apabila akan berangkat itu datang lebih awal ke kantor yang mungkin saat ini dijadikan kantor pusat, yaitu di kantor Kinanti. Dulunya itu di kantor dapur satunya SS Area Jogja. Terus apabila akan pulang kerja pun sama, itu juga bareng dengan mobil tersebut. Selain itu, apabila di warung, karena masih baru, belum tahu, karena berbeda dengan saat ini, saat masuk itu ada pengarahan, entah itu dari tim manajemen ataupun dari kepala cabangnya atau asistennya. Tapi kalau dulu itu masuk warung, mau bekerja apa ya silahkan, kalau cuci-cuci nanti ada tambahan di tempat cuci itu malah diberi sambal. Jadi saat pulang kerja di awal-awal itu pasti tangan terasa panas sekali. Itu di awal saya masuk. Selang beberapa hari, beberapa minggu kemudian, saya sudah berusaha mengikuti alur bekerja di warung SS. Ada pengarahan karena sudah ada kenal dengan kepala cabangnya, kepala warungnya kalau dulu sebutannya. Jadi diberi pengarahan dan pada akhirnya saya bisa menjadi bekerja di warung SS, meski waktu itu saat ngejus terus banyak ada kegagalan karena belum dikasih gula, dimarahi oleh kepala cabangnya, itu juga pernah. Terus lagi saat memasak dimarahi sama kepala cabangnya juga pernah, karena yang saya masak itu gosong ya, karena belum ada pengarahan di waktu itu. Terus lagi lambat tahun karena saya dipindah di kota lain, yaitu di luar kota, kalau dulu sebutannya itu di warung Solotigo. Itu menjadi staf awalnya kurang lebih hanya 1 bulan, karena
waktu itu baru bukaan cabang, terus ada penggantian personil, dan pada akhirnya saya menjadi staf pengadaan. Dari pengadaan tersebut awalnya sih saya nggak mau karena belum tahu dan belum terbiasa, karena suatu keputusan saya berangkat, terus saya dipindah-pindah mungkin berkali-kali ke Semarang, ke Jogja, dan pada akhirnya di Jogja saya juga diberi hanya satu warung, yaitu satu tempat kerja, jadi warung satu. Kalau menurut saya, karena tujuan utama saya bekerja di Jogja, tujuannya bekerja, tapi waktu itu kan tidak ada yang namanya kerja shift ya, jadi semuanya long shift, dan saya ditempatkan di warung Perjuangan. Di warung Perjuangan itu saya meminta masuk bekerja di shift pagi, dan di situ saya diberi salah satu warung area Jogja, yaitu ditempatkan di warung Condong Catur Barat ya. Jadi paginya di Condong Catur Barat, siangnya di warung Perjuangan. Jadi dari situ lambat karena SS ada perlombaan karena masalah besar di tahun 2010, saya langsung diberikan tugas menjadi asisten di warung Condong Catur Timur. Kalau tidak salah itu tahun 2010. Di tahun 2010 bersama dengan bukaan cabang, saya langsung dijadikan asisten, dan tidak begitu lama kepala cabangnya itu ditarik di pusat dan tidak diganti, sehingga saya bekerjanya itu merangkap asisten dan juga di kepala cabang. Dan waktu itu di malam hari sebelum tutup warung itu ada Pak Direktur datang ya, menanyakan untuk kepala cabangnya saat ini siapa, dan langsung saya jawab, kepala cabang saat ini tuh sementara belum ada Pak, karena kepala cabangnya ditarik di kantor pusat. Dari situ selang beberapa hari saya dipanggil, terus tidak lama kemudian itu diberi tugas menjadi seorang kepala cabang di warung Pelengkung Gading, yang awal mula itu ke warung Pelengkung Gading tergolong masih baru, karena baru buka 2 bulan, kepala cabangnya langsung digantikan saya seperti itu. Jadi di warung Pelengkung Gading hingga sampai saat ini, jadi kurang lebih sudah cukup lama saya di warung sana. Kalau dikatakan enak ya banyak enaknya, kalau dikatakan mudah tidaklah mudah, karena awal mula menjadi kepala cabang itu tantangan utama itu personil ya. Dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu aturannya itu belum sejelas saat ini, tapi untuk saat ini apabila ada personil yang terlambat 5 menit ada sanksinya jelas. Ada karyawan yang tidak masuk kerja bolos, sanksinya saat ini sudah jelas. Tapi kalau dulu itu dipanggil yang menyelesaikan dari SDM areanya masing-masing. Jadi dari situ saya rasa karena SS juga berproses, mungkin dulu banyak aturan-aturan yang belum baku sekarang sudah dibakukan, yang dulu belum detail sekarang lebih diperbaiki lagi seperti itu ya. Mungkin untuk di kepala cabang sendiri, pengalaman di warung Pelengkung khususnya tidak hanya petugas tidak hanya konsumen ya, tetapi juga petugas parkir. Mungkin dulu petugas parkirnya itu medeni. Kalau dikatakan medeni itu karena apa? Ada yang rambutnya panjang, bertato. Saya rasa di situ saya tidak berani mendekati, tetapi karena lambat tahun sampai saat ini alhamdulillah untuk petugas parkirnya itu salah satu orang yang bisa diajak kerjasama. Baik itu untuk saat ini misalkan ada permasalahan di luar, itu saya bilang sama koordinator parkir itu sudah selesai. Terus lagi apabila saya ada permasalahan dengan konsumen dalam tanda kutip ojol, itu saya juga pernah mempunyai pengalaman. Waktu itu ada salah satu menu yang habis dan konsumen ojol tersebut itu marah-marah sampai konsumen satu warung saat itu ramai sekali, itu semua melihat ke saya sambil mengacungkan jari ke muka
Tetapi dari situ petugas parkir itu sudah di belakangnya. Jadi di belakangnya untuk menarik. Intinya itu apabila ingin membuat keributan itu jangan dilakukan di sini, silahkan diselesaikan, mau diselesaikan di luar, seperti itu. Itu untuk pengalaman mungkin dimarahi konsumen sama rasa takut saya dengan petugas parkir ya waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa diajak kerjasama hingga saat ini. Terus lagi untuk kalau tentang komplain itu juga sering, hampir seperti minum obat ya. Kalau dulu itu kan sehari hampir 3 kali 4 kali itu udah biasa, tapi lambat tahun hingga sampai saat ini untuk komplain di SS Pelenggu Gading khususnya itu ada, tetapi lebih minim. Maka dari itu yang saya terapkan di sana kepada teman-teman yang ada di warung itu semuanya itu ada evaluasinya. Kemarin ada kejadian apa, tidak diulangi lagi di hari berikutnya. Yang saya rasakan bekerja di SS bagi keluarga saya, tentunya setelah saya bekerja di SS saya lebih sejahtera ya. Mungkin untuk dulu waktu saya masuk di SS itu belum berkeluarga, masih bujang, dan untuk calon saya, pacar saya dulu juga sudah tahu bahwasannya kerja saya itu jamnya sekian, dan sampai saat ini pun juga mengetahui. Tetapi lambat tahun dan lambat tahunnya lagi, saat ini kalau dikatakan jujur, saya sudah sedikit kewalahan dengan mungkin yang dirasakan oleh keluarga ya, terutama istri, karena waktu yang sudah cukup lama keluarga tapi tidak jadi satu. Karena saya di Jogja, istri saya tinggal di desa ya, di Wonogiri. Jadi dari tahun 2013 dulu, waktu saya tinggal di rumah anak saya lahir itu mungkin tidak menjadi kendala, tapi dampaknya untuk beberapa tahun ini dia sudah merasakan yang namanya sedikit keberatan mungkin karena waktu yang diberikan itu cukup kurang. Meski dari saya sendiri itu sudah berusaha selalu ada, meski waktunya itu dalam 1 minggu sekali, ditambah dengan cuti 1 bulan 1 kali, seperti itu. Tetapi ini tantangan bagi diri saya untuk tetap bisa membagi. Saat saya di Jogja berarti saya harus memikirkan yang namanya pekerjaan. Saya harus fokus, intinya itu untuk meningkatkan apa saja yang ada di SS, terutama di Warung Pelenggu Gading khususnya, karena di sana tempat saya bekerja, dan di sana juga tentunya banyak permasalahan ya. Kalau dikatakan nggak ada masalah itu nggak mungkin, karena suatu warung itu pasti ada masalah, entah itu personil, entah itu masalah stok, entah itu permasalahan yang lainnya. Terus lagi dampak di keluarga saya saat ini, kalau dikatakan ya sedikit masih menerimanya ya. Semoga saja istri saya khususnya itu masih mengizinkan ya saya untuk bekerja di SS itu sampai benar-benar dari saya itu sudah tidak mampu lagi melaksanakan yang namanya tugas yang diberikan oleh perusahaan. Untuk rasa kekeluargaan di warung SS ya, kekeluargaan ini sangatlah erat ya, meski ada sedikit pembedaan. Mungkin untuk pembedaannya itu SS dulu ya, mungkin di tahun 2010 ke sana itu kan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya itu lebih lebih erat ya. Dalam hal erat tuh yang saya mungkin antara warung satu dengan warung lainnya searea, misalkan contoh searea Jogja, mungkin apabila ada salah satu personil yang meninggal
semuanya itu hampir semua personil SS area Jogja, personil warung area Jogja itu semuanya mendatangi. Terus lagi apabila ada berita duka salah satu personil itu pun sama. Jadi apabila ada entah itu duka, entah itu saat suka duka, itu pasti banyak dari semua personil itu berkumpul. Tapi untuk saat ini memang sedikit agak renggang ya, mungkin karena antara satu dengan yang lainnya itu ada juga yang tidak kenal ya, karena mungkin banyak personil itu yang ditempatkan tidak ada rolling, itu kan mungkin salah satunya. Jadi untuk rolling ini memang dampaknya itu juga baik sebenarnya, karena personil itu tidak terpaku dengan salah satu warung saja, mungkin kurang lebihnya itu. Harapan saya untuk warung SS semakin jauh lebih baik lagi dari penjualannya, dari fasilitasnya, dan juga dari buka cabangnya yang mungkin saat ini sempat terhenti, ya segera bisa membuka cabang yang sudah direncanakan, termasuk di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Harapan saya untuk semua personel WSS Indonesia tetap semangat, tetap jaga kekompakan. Mari kita mensyukuri apa yang ada saat ini dan jangan mengeluh, karena dengan keluhan rekan-rekan akan menjadi berat dalam melaksanakan suatu aktivitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas habis. Menuju 19 tahun WSS Indonesia. Satu perjuangan,